Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyiapkan hati semua kami, berikan roh pengertian turun Tuhan hari ini, Amin. sehingga kami melakukan semua dengan pengertian. Amin. Kami tahu dengan pengertian Tuhan, dengan pewahyuan Tuhan, kami akan tepat dalam jalan-Mu yang sempurna. Amin. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah Tuhan yang ajaib melingkupi kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, kita belajar untuk hidup fleksibel dengan Tuhan. Kapanpun Tuhan mau kumpulkan kita untuk buat sesuatu, kita kerjakan seperti yang kita buat pada pagi hari ini. Seringkali saya berpikir dan saya pernah ditanya oleh teman, bagaimana caranya nyusun sebuah program tahunan buat gereja? Dan saya tertawa, saya berkata kadang-kadang program mingguan aja saya tidak punya. Kadang-kadang tidak pernah jelas besok Tuhan mau apapun, kita nggak pernah ngerti. Tapi kalau kita belajar fleksibel dengan Tuhan, mari percaya bahwa Tuhan itu adalah perencana yang paling ajaib, yang tidak ada bandingannya. Kemampuan kita untuk jalan dalam perencanaan Tuhan yang sempurna akan membawa dampak yang besar sekali. Nah, pagi hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang penting sekali, dan kelihatannya buat sebagian orang itu bukan hal yang signifikan. Tapi ketika mulai dalam 3 minggu terakhir ini, gejolaknya terus, dan saya berharap ini selesai dengan semalam kita mendengar berita yang cukup baik untuk rakyat di sana. Maka saya membaca sesuatu sebetulnya. Dan ketika Tuhan tunjukkan kepada saya, Tuhan berkata, kamu harus mengerti apa yang harus kamu lakukan. Saudara sekalian, Tuhan memanggil kita dan gereja ini jadi bagian daripada kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan sebagai umat yang percaya bahwa kerajaan Tuhan akan segera datang, kita harus berpikir, kita harus bertindak, kita harus melihat segala sesuatunya seperti seorang raja melihat segala sesuatunya. Kalau kita bertindak lamban, tidak bergerak dengan cepat, seperti yang Tuhan mau, maka ada begitu banyak anugerah, ada begitu banyak blessing, yang tiba-tiba hilang dan lewat begitu saja. Tapi saya percaya pagi ini adalah pagi yang paling tepat, buat sekali lagi Tuhan akan memberikan anugerahnya buat kita. Nah, saudara sekalian, kita mengerti selama kira-kira 3 minggu terakhir, negara Mesir bergolak, dan puncaknya adalah tadi malam ketika diumumkan presiden mereka itu mengundurkan diri. Saya sengaja cari, apa sih artinya Husni Mubarak? Saudara, nama-nama Arab itu juga luar biasa. Nama Husni itu artinya begini, bijaksana dan menarik, wise and attractive. Nah, kalau saya ngomong nanti kalau punya anak namanya Husni semua. Enggak gitulah, tapi itu nama itu punya arti, saudara. Nah, kadang-kadang kalau kita ini memberi nama sembarangan, tapi sekarang saya lihat itu nama anak-anak Anda ini luar biasa loh. Bintang film Spanyol aja kalah lewat tuh. Itu ada ciptaan-ciptaan nama baru yang ajaib. Nama Mubarak itu artinya bukan jenang kudus, itu memang. Tapi itu artinya diberkati, blessed, diberkati. Itu diberkati. Jadi orang ini adalah orang yang bijak, orang yang menarik dan diberkati. Makanya berkuasa 30 tahun di Mesir, saudara. Ya, rekor bekas presiden kita belum terlewati, masih dipegang. Dan itu butuh orang besar loh. Banyak orang mengecam, banyak orang ribut, tapi itu membuktikan 30 tahun lebih itu hebat sekali. Kalau dia bukan orang hebat, tidak mungkin. Ya, orang berkata, ya dia pakai kekerasan. Ya, yang dipakai mau, dia bisa kendalikan begitu banyak orang. Tidak berarti mari kita turuti dan kita belajar dalam kekejaman dan sebagainya. Anyway, apa yang saya mau coba sampaikan begini, saudara. Nanti ujungnya akan Anda mengerti bahwa apa yang pernah jadi sebuah peran besar dari sebuah negara yang namanya Mesir, hari-hari ini Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, sekarang saya mau ajak Anda melihat, kalau Anda membaca Alkitab ini ya, saya itu membayangkan kalau saya ini
orang Mesir dan jadi orang Kristen. Wah, susah sekali sebetulnya. Kenapa susahnya? Tiap minggu dengar atau saya ini pendeta orang Mesir. Tuhan membawa saudara bangsa Israel keluar dari perbudakan. Mesir ini simbol. Bayangin saya ngomong ngata-ngatain negaraku sendiri. Bayangin saudara. Siapa yang bersyukur Anda bukan orang Mesir, orang Indonesia. Ya, satu sisi memang kita tidak ditulis di Alkitab Indonesia gitu ya. Tapi kalau Anda membaca, bayangkan tiap kali mereka khotbah Eksodus, Firaun dihajar Tuhan. Itu perasaanmu gimana? Saya belum pernah tanya sama orang Kristen Mesir itu. Gimana perasaan mereka? Anyway, saya mau tunjukkan bahwa setiap kali Alkitab ini bicara soal Mesir, itu ada hal yang signifikan sekali. Sekarang mari kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25. Saya mau baca beberapa ayat, cukup banyak ayat pada pagi hari ini untuk memberikan pengertian, lalu kita kerjakan dengan segenap hati dengan pengertian dan ketepatan, dan kita melihat akan akibat yang dahsyat sekali. Kejadian pasal yang ke-25, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Bahasa Inggrisnya digunakan kata-kata satisfied with life, puas dengan kehidupannya. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Sohar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Ayat 11 Anda perhatikan. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu. Dan Ishak yang diberkati itu diam dekat sumur Lahairoi. Ayat 11 ini sebetulnya bukan ayat yang mudah. Kalau Anda punya orang tua sekaliber Abraham, dan selama ini Anda bergantung kepada imannya Abraham, ketika orang yang beriman ini mati, tidak mudah segala sesuatunya. Tapi saya bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang menepati akan janjinya. Dan janji Tuhan ini bukan hanya untuk Abraham, tapi juga untuk keturunannya. Nah, dia membuktikan ketika Abraham mati, maka dia tidak menarik berkatnya, tapi Alkitab berkata Allah memberkati Ishak anaknya itu. Dan kemudian aneh sekali, Alkitab menjelaskan bahwa Ishak itu diam dekat sumur Lahairoi. Nah, tidak ada hal yang detail sekecil apapun di Alkitab yang tidak ada artinya. Semua ada tujuan Tuhannya. Mengapa dikatakan bahwa dekat dengan sumur Lahairoi, tempat di mana Ishak diberkati Tuhan, itu ketika dia tinggal dekat sumur Lahairoi. Nah, siapa sebetulnya orang yang menemukan akan sumur itu? Kita lihat mundur beberapa pasal pada Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16. Tidak ada waktu untuk membaca semuanya. Saya mulai ajak Anda melihat pada ayat yang ke-6. Kejadian 16 ayat yang ke-6, Alkitab berkata, kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, siapa Hagar itu? Kalau Anda lihat, perhatikan pada ayat yang pertama. Kita mundur lagi. Kejadian 16 ayat yang pertama. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan. Orang apa, saudara? Mesir. Siapa namanya? Hagar namanya. Kita lanjutkan lagi ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun.
yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyahmu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Di tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. El Roi artinya God who sees me, Tuhan yang telah melihat aku. Sebab itu, perhatikan, sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kadesh dan Beret, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sumur itu pertama-tama yang melihat dan menemukannya adalah seorang wanita Mesir namanya Hagar, yang sedang mengandung Ismail, ditindas oleh nyonyahnya, kemudian dia lari, dia jumpai sumur di situ, dan dia berkata, di sini Tuhan melihat aku. Dan karena pengalaman Tuhan melihat kepadanya, maka sumur itu disebut Lahai Roi. Sumur daripada dia yang hidup, yang telah melihat aku. Itu artinya. Nah, di sumur yang di mana Hagar ditemui Tuhan itulah, ketika Abraham mati, Ishak pindah ke situ. Dan kemudian Alkitab berkata, Tuhan memberkati Ishak. Saudara, dari awal saja, semua yang bersentuhan dengan Mesir bisa membuat blessing Tuhan dialirkan luar biasa. Kalau Anda tinggal di gurun yang namanya mata air seperti ini, itu segala-galanya buat kehidupan kita. Dan justru ketika Abraham mati, Ishak ini dituntun roh Tuhan. Dia tinggal dekat Lahai Roi, dan di situ juga malaikat Tuhan pernah menampakkan diri kepada Hagar, orang Mesir itu. Saudara, saya bisa membuktikan dari ayat ke ayat bahwa sebenarnya setiap kali bersinggungan dengan Mesir, itu sebetulnya buat umat pilihan Tuhan, itu luar biasa. Abraham ketika Kanaan kelaparan, dia mengungsi ke Mesir. Memang akibatnya dia dapat Hagar, tapi dia dapat kekayaan sangat banyak. Anda boleh baca di Alkitab, keluar dari Mesir, dia kaya raya luar biasa. Orang kedua yang pindah ke sana adalah Yakub dan anak-anaknya. Total 70 orang. Dimulai oleh Yusuf. Ketika kelaparan lagi terjadi di Mesir, mereka pindah, di Kanaan mereka pindah ke Mesir. Dan di sana Tuhan pelihara mereka selama 400 tahun. Saya sudah sampaikan minggu lalu, di Goshen mereka berlipat kali ganda. Dari 70 orang, jadi hampir 2-3 juta orang dipelihara Tuhan selama 400 tahun. Dan nanti saya tunjukkan kepada saudara, mereka keluar bukan sebagai orang miskin. Mereka keluar sebagai orang yang sangat kaya raya. Itu ajaib sekali. Orang ketiga yang ngungsi ke Mesir, siapa itu? Yusuf, Maria, dan bayi Yesus, anak Yesus. Anda bisa bayangkan ketika Herodes akan membunuhnya, malaikat berkata kepada Yusuf, cepat bawa ini anak ke Mesir. Dan Alkitab berkata, supaya genap firman yang berkata, dari Mesir kupanggil anakku. Saudara sekalian, kalau kita membaca cerita demi cerita seperti ini, maka kita mengerti sebetulnya ada yang spesial. Anda boleh cek nanti di rumah, di Yesaya 19, maka ada nubuatan
bahwa Mesir dikatakan sebagai miliknya Tuhan. Mesir, Asyur, Syria, dan Israel akan hidup berdampingan. Dan kalau Anda membaca itu nubuatan yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh lagi. Mengapa Tuhan suruh kita datang ke hari ini dan berdoa? Sebab dia berkata begini, ada sebuah blessing yang pernah mereka dapatkan, yang pernah mereka kerjakan, yang pernah mereka alami, itu akan dialirkan ke bangsa kita, terutama kepada anak-anaknya. Dan karena itu, ini waktu yang terbaik untuk kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, blessing-nya apa-apa? Mari kita lihat firman Tuhan lebih jauh. Yesaya pasal yang ke-45. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-45. Kalau Anda sampai di Yesaya 45, ayat yang ke-14. Yesaya 45, ayat yang ke-14. Alkitab berkata, beginilah firman Tuhan. Hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Shebai, orang-orang yang tinggi perawaannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai, mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain, di samping dia tidak ada Allah. Akan terjadi di mana Tuhan akan sungguh menyatakan kemuliaannya kepada umatnya. Dan saya percaya bangsa ini yang dipilih Tuhan. Saudara sekalian, kenapa bangsa ini? Karena kegerakan harus datang dari ujung dunia bagian timur. Dan akan kembali ke Yerusalem dalam sebuah kegerakan yang luar biasa. Selama beberapa tahun terakhir ini kita diajar, kita dibawa Tuhan untuk membuat sebuah karpet merah buat Tuhan bergerak dari ujung timur kembali ke Yerusalem. Saudara sekalian, dan bagian Mesir dia berkata, hasil tanah Mesir itu akan aku berikan kepadamu. Nah, apa yang paling hebat dari hasil tanah Mesir? Coba kita lihat sekarang, ini yang paling luar biasa. Kejadian pasal yang ke-41. Kita balik lagi kepada kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-41. Saya harap Anda mudeng dengan apa yang Tuhan mau coba sampaikan hari ini. Kejadian 41 ayat 56 dan ayat yang ke-57. Kejadian 41 ayat 56 dan 57. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Bukan hanya di Mesir dan Kanaan, tapi Alkitab berkata itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Akan tiba waktunya itu akan terjadi. Dan selalu Tuhan akan pilih satu bangsa yang dipakainya untuk memberi makan akan seluruh bumi. Nah, hasil tanah Mesir pernah memberi makan seluruh bumi. Dan Tuhan berkata, hasil tanah bangsa ini akan memberi makan seluruh bumi. Saudara, apakah Anda berpikir itu sebuah kebetulan? Ketika dalam kurun waktu hampir setahun terakhir ini, kita banyak bicara soal bertanam, segala sekarang banyak petani di tengah-tengah kita, saudara. Petani berdasi. Kayak orang Jepang, keren. Kalau Anda ke Jepang itu, kalau petaninya itu keren, saudara. Pakai dasi kalau kerja. Tidak nyangkul, pakai traktor. Gitu kan? Nanti di pinggir sawahnya itu Mercedes. Itu petani Jepang, saudara. Keren. Kalau Anda dengar kata petani, kita petani. Di Jepang, Anda bisa bertani. Kalau bertani mereka itu di tengah-tengah kota Tokyo.
Itu duitnya pasti gede karena tanah mahalnya luar biasa. Makanya sudah tua, pakai dasi loh, pakai traktor, pakai jas kadang-kadang saya lihat. Kok kayak orang kondangan. Orang kita kan kalau itu kan kondangan atau jadi doorkeeper, saudara. Gak ada pilihan lain toh kecuali kondangan atau doorkeeper. Tapi kalau di sana traktor. Nah, Tuhan berkata ini ya akan diberikan kepada bangsa kita. Saya yakin tidak kebetulan dia tuntun kita. Pak, kenapa sekarang kita harus lakukan sesuatu? Sebab untuk membuat dari sana pindah kemari butuh proses. Nah, prosesnya namanya apa? Goncangan. Coba kita lihat firman sekarang. Hagai pasal yang kedua. Kitab Hagai pasal yang kedua. Hagai pasal 2. Lihat mulai ayat yang ke-7. Hagai pasal 2 ayat yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Nah, kegoncangan bangsa itu berakibat apa? Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Yang terjadi 3 minggu ini, goncangan itu untuk membuat semuanya itu mengalir. Ini polanya akan sama terulang sebetulnya dengan peristiwa Eksodus. Teruskan lagi. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, harus seperti itu kejadiannya. Nah, semua yang mereka alami dalam 3 minggu ini bukan kebetulan. Roh Tuhan bicara dengan kuat di hati saya. Ini bukan kebetulan. Nah, kalau engkau bisa bertindak dengan cepat dan akurat, itu akan ngalir kepada bangsa ini. Dari kalian, dari Yusuf akhir zaman yang luar biasa, memberi makan seluruh bumi. Saya hanya ingatkan teman-teman yang sedang jadi petani semua ini, saya berkata, bukan untuk memperkaya diri. Itu rendah sekali kalau itu yang kau tuju dalam hidupmu. Ada misi tugas Tuhan, jadi berkat bagi begitu banyak orang, roh, jiwa, dan tubuh. Amen, saudara. Nah, sekarang kita lihat Keluaran pasal yang ke-12. Ini polanya sama. Keluaran pasal yang ke-12. Beberapa ayat lagi dan kita akan selesai dan kita akan mulai doa. Keluaran pasal yang ke-12 ayat 35 dan ayat yang ke-36. Kalau Anda baca judulnya di perikopnya, tulah ke-10 anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Ini hantaman yang paling berat mereka terima. Yang sulung mati. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Ayat yang ke-35, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Pak, seberapa hebat toh? Saya baca sebuah buku menarik, saudara. Waktu Musa bangun kemah pertemuan. Yang ada halaman ruang suci masjid. Itu yang dikumpulkan, dihitung ya. Kalau uang sekarang itu kira-kira hampir 3, sekian triliun, saudara. Yang dikumpulkan mereka itu triliunan untuk membangun kemah pertemuan. Makanya Musa berkata, stop. Jadi kalau mereka bukan orang yang sangat diberkati, nggak mungkin. Ini seperti gini ya, selama kamu diperbudak nak, aku hitung semua upahmu. Dan tiba-tiba mereka ambil serentak. Keluar mereka ini bukan kelompok orang miskin yang tergesa-gesa pakai bontotan, bawa selendang, jari, diisi pakaian kayak pengungsi karena kena lahar dingin atau Merapi meletus atau tsunami. Jangan berpikir ini gerombolan keluar seperti itu, tidak. Kalau Anda baca di Alkitab ya, itu kayak pasukan. Musa itu jenderal.
Dia itu bukan pemimpin gerombolan, ketua partai Kaifang besar, jutaan orang, kayak orang gelandangan semua dibawa, diseret-seret begitu. Kalau Anda nonton filmnya kan begitu kan? Oh no. Itu dibagi suku demi suku. Baca di Alkitab. Formasi keluarnya formasi tempur. Musa itu jenderal, bukan ketua RT. Ya, dia pernah mimpin pasukan Mesir, mengalahkan 1 juta serbuan tentara Ethiopia. Sikat. Alkitab berkata, Musa itu orang yang terpandang. Dalam sejarah modern Mesir, bukan di Alkitab sumbernya, dalam sejarah Mesir, ditemukan seorang jenderal namanya Musa. Itu betul pernah hidup di Mesir. Dan jasa paling hebat adalah dia sebetulnya menghalau serbuan 1 juta tentara Ethiopia. Dia. Jadi kalau 2 juta orang ini sepertinya sebetulnya seluruh Semarang jalan chaos, saudara. Betul nggak? Tiap hari pengumuman, anak saya hilang. Kacau kan? Nggak ada. Maka mereka membuat akan information center untuk anak yang hilang. Rano. Ini seorang brilian. Jangan dipikir nih orang, Musa itu kan paling lembut hatinya. Tapi ininya tajam. Nah, kombinasi itu susah. Seringkali ininya tajam, ininya juga tajam. Ininya juga tajam, saudara. Ya kan? Pikiran, hati, mulutnya tajam. Kadang-kadang ininya tumpul, mulutnya tetap tajam, saudara. Nah, itu kan gawat. Ini enggak, ini tajam di pikirannya, lembut banget, saudara, hatinya. Paling lembut di muka bumi, Musa itu namanya. Tapi kemampuan mimpinnya luar. Nanti saya tunjukkan kepada saudara ya apa yang terjadi sebetulnya. Itu hebat loh. Itu kalau ngatur ya kemahnya itu ya, suku per suku. Ini ngadep mana. Itu ditata bagus. Jenderal kok. Ya bukan hanya rombongan rame-rame hura-hura. Loh kalau sekian aja masih mending loh. Bayangin ya, kalau Anda mau coba seluruh Semarang dikumpulkan, entah di mana tempatnya saya nggak tahu. Coba mimpin tanpa pengeras suara, sampai serak sampai ujungnya ada Pak pingsan, geletak, bledek, saudara. Ya tak? Anda mau ngomong yang ujung sana dengar dari mana coba? Mikir. Yesus memberi makan 5.000 orang, dia khotbah sekali. Musa tiap hari. Coba mikir ya, caranya bagaimana? Anda jadi wali kota Semarang aja sudah pusing. Kalau itu kan tinggal menetap, gampang dikendalikan. Jalan loh. Dan 40 tahun. Jadi kalau pengumuman warta jemaat susah. Nggak ada mesin print, nggak ada mesin cetak, nggak ada komputer. Saudara mau berkata gini, besok puasa. Iya ngomongnya. Besok puasa ya. Yang belakang ngomong apa tuh? Ayo. Sistemnya jalan itu aja. Ini tuh orang hebat, saudara. Tapi yang lebih hebat Tuhan yang nuntun mereka. Jadi Tuhan itu biasa mengendalikan banyak orang. Apalagi coba mengendalikan hidup Anda dan hidup saya. Cuma begini-begini gampang. Ya lah. Amen, saudara. Ngasih makan orang gitu. Kita aja kedatangan 3.000 tamu aja pusing. Yang ini puas, ini nasinya kurang, nasinya mambu, ini gitu macam-macam kok komentarnya. Musa itu ngasih makan. Minta apa daging, kasih burung. Pakai angin puting beliung. Makan. Begitu masuk mulut, maut di situ, Tuhan ngamuk. Dan orang-orang Alkitab berkata itu orang-orang Dursila. Maka pakai bahasa bajingan kadang Alkitab berkata, ya serius. Pakai ngamuknya Tuhan itu pakai begitu. No, anyway. Tapi yang terjadi adalah digoncang, ngalir ke mereka. Nah, kalau demikian halnya, maka pola ini berulang. Sekarang apa yang harus dibuat? Yang pertama, nanti kita akan mulai dengan seperti bangsa Israel. Pada hari itu, harus ada darah di alas ambang pintu dan jendela mereka. Sebentar nanti kita akan perjamuan, saudara. Dan kita minta proteksi Tuhan di atas kita. Amen. Lalu saya akan minta beberapa teman mulai doa, ucapkan firman, perkatakan untuk minta proteksi Tuhan. Dan kita akan buat peperangan rohani. Ada roh kekerasan. Ini hebatnya begini. Hagar itu adalah ibunya Ismail. Tapi Hagar juga omanya
Kedar dan Nebayot. Semua yang kita buat, bendera yang kita pakai ini, semua ada artinya. Saya mau percaya hari ini kita mendoakan bangsa itu. Dan kita percaya kegerakan Tuhan akan melanda negara-negara sekitarnya. Orang dunia berkata revolusinya akan merembet. Kita mau berkata revivalnya yang akan merembet, saudara. Dari bawah akan naik ke atas, dari atas akan turun ke bawah. Dan itu akan membuat dari kita akan keluar sebuah jalur luar biasa. Betul-betul Kedar Nebayot akan diselamatkan dan nyembah Tuhan. Kekerasan dihentikan, tidak ada lagi orang ribut-ribut, teriak-teriak seperti yang sekarang terjadi, dan sebagainya. Tapi kita melihat ada anugerah Tuhan luar biasa. Spirit itu harus dikendalikan. Itu roh. Kalau tidak dikendalikan, tidak pernah bisa berhenti. Kalau kita tidak mengendalikannya, mereka kendalikan kita. Ini spirit. Ini spirit. Coba lihat beberapa ayat lagi kita selesai. Keluaran pasal 12 juga. Lihat pada ayat yang ke-17. Ini istilah yang Tuhan pakai, yang Alkitab pakai. Dan tidak mungkin Alkitab ini salah. Keluaran 12 ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya, makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga, aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari Mesir. Tuhan berkata, Musa, ini pasukan-pasukanmu. Ini bukan gerombolanmu. Bukan. Kalau Tuhan berkata itu pasukan, Anda ngerti itu hari di mana mereka berjaga-jaga sebagai pasukan. Lalu kalau Anda lihat pada ayat 41, pasal yang sama, dikatakan setelah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Pertama Tuhan berkata, ini pasukanmu. Begitu keluar, ternyata mereka pasukan Tuhan. Tapi yang ajaib, dari itu kita baca, begitu mereka selesai keluar, betul-betul mereka merampasi orang Mesir. Saudara sekalian, akan tiba waktunya. Bangsa-bangsa berkata, ada Tuhan dalam hidup. Ada Tuhan. Saya kemarin ketemu dengan seseorang. Dia pimpinan sebuah bank Eropa. Dengan teman saya kami bertiga ngobrol. Dan dia ini bukan orang Kristen. Tapi dia berkali-kali ngomong dengan teman saya. Saya kalau lihat hidupmu ini aneh, Pak. Dia berkata. Buat saya cuma satu kesimpulannya. Ada Yesus yang hidup di dalam. Itu keluar dari mulut orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan dia berkata dengan teman saya ini, ada Yesus dalam hidupmu. Satu hari orang akan berkata, ada Tuhan dalam hidupmu. Dengan apa yang kau kerjakan, dengan apa yang kau buat, orang berkata, ada Tuhan dalam hidupmu. Saudara, nanti pada akhir bulan ini, kita buat demplot di demo di Kupang, tanam jagung, 20-30 hektar kira-kira, akan mulai panen. Yang lain gagal panen, yang ini berhasilnya luar biasa. Diperkirakan mungkin bisa 10 ton per hektarnya. Dibandingkan rata-rata kalau mereka tanam cuma 2 hektar. Jangan dipikir bahwa itu karena, produknya bagus, nanamnya betul. Saya dengar cerita ya, pada waktu jagung itu benihnya mulai tumbuh sekian. Tidak turun hujan, sangat lama. Dan Kupang daerah yang kering sekali. Yang jaga berkata kepada teman kami yang di sana, Pak, 3 hari nggak hujan, mati. Dan hari itu mereka sederhana sekali. Saudara, orang itu ya kerjakan semua itu dengan iman. Ada yang pakai banner karena biar seru, biar rapi. Kalau sumuk biar kipas-kipasan sekalian. Ya itu banner itu bagus untuk ngusir nyamuk, kalau ada ya toh ngusir lalat boleh aja nggak apa-apa. Tapi kalau Anda percaya itu senjata, mewakili senjata yang Tuhan beri, hasilnya akan berbeda. Dia dengar begitu, hari itu juga dia ke ladang, dia angkat banner, sebuah yang tanggung. Dan ini cerita berulang-berulang seperti itu. Malam itu, hujan luar biasa. Hanya khusus di areal tempat kita tanam jagung. Saya dengar di daerah lain, gagal panen. Dan ini sudah ditungguin orang.
Per kilo mau dibeli 5 sampai 6 ribu. Karena mereka lihat produknya bagus. Apa yang bagus? Yesusnya yang bagus, saudara. Apa yang hebat? Yesusnya yang hebat. Bukan yang lain. Kalau Anda mengandalkan produknya, engkau menyalahi Tuhan. Berkat Tuhan, Alkitab berkata, yang membuat kita jadi kaya. Susah payah, tidak menambahnya. Kalau Anda mengandalkan akan pupuknya, benihnya, Tuhan berkata, silahkan. Engkau tidak pernah bisa menaklukkan alam yang lagi kacau begini. Tapi Yesus bisa. Alkitab membuktikan. Dan sudah waktunya bangsa ini akan memberi makan. Bukan karena kita hebat. Tapi ada orang-orang yang ngerti menaklukkan alam dengan kekuatan Tuhan. Ada orang-orang yang ngerti. Saya suka sekali waktu minggu lalu ayahnya Pak Hengki dipanggil pulang dan hari itu adalah hari pemakaman. Habis kebaktian saya ke sana. Saya lihat anak-anak ini bawa banner. Saya bilang, ngapain ya? Apa peperangan rohani? Ternyata di atas mendung, saudara. Mendung kan. Saya masuk ke dalam, mereka bilang, doan. Hujan. Saya lagi khotbah hujan, kenceng juga. Saya bersyukur tidak ada yang genit. Berdoa menghentikan hujan pakai payung. Itu kan genit namanya. Itu sebenarnya tidak percaya bahwa hujan akan berhenti, saudara. Tapi karena daripada dikira menyerah, ya pakai payung. Atau kalau Anda berdoa minta hujan dan Anda tidak pakai payung, juga tidak percaya kalau hujan akan datang, gitu. Atau memang Anda sengaja mau hujan-hujanan, lain cerita, saudara. Tapi saya bersyukur, saya bilang gini, wah ini gawat. Di luar saya tahu ada banyak orang belum kenal Tuhan. Mereka dalam waktu kira-kira 5 menit, sudah berhenti. Itu hujan berhenti total. Wah, saya bilang ini luar biasa. Sampai di pemakaman, tiba-tiba yang bahkan Pak Ardian. Jadi saya berdiri karena yang pasang tenda nggak terlalu banyak, jadi yang orang-orang tua duduklah. Saya merasa lebih baik saya serahkan kursi saya ke orang lain, saya berdiri. Tapi di atas itu mendungnya gelap sekali dan mulai netes. Itu yang ngurus di pemakaman sudah mulai gelisah. Saya ini orang yang mengamati dan saya ngitung. Ini mulai netes. Saya mulai netes. Yang ada tendanya cuman di lubang tempat makam, ada peti jenazah dan keluarga, atau di yang ikut layat, tapi sudah penuh. Ada sekian banyak orang di luar, tidak ada tempat berteduh. Saya ngelihat tidak ada payungnya. Yang ada cuman mobil jenazah. Jadi saya mikir, kalau mau kemana mereka akan berlindung? Masuk mobil jenazah pasti. Kecuali bau basah kuyup. Masuk, nyalakan sirinenya, kan rame, saudara. Pasti lompat keluar semua. Saya hanya mikir gitu, ini gimana ya. Tiba-tiba saya 2 orang anak pakai banner di depan orang lain, di depan orang banyak. Itu kalau nggak cukup edan, saudara, nggak akan dia lakukan. Yo, anak ilang, anak ora. Selalu kan begitu. Nah, kalau sudah begitu, artinya tidak beriman. Lebih baik cepat-cepat beli payung, buka payungmu, saudara. Ini pasang dinaikkan gitu. Itu ada angin kencang sekali. Satu tenda di ujung sana, bukan tempat yang itu ya, rubuh. Tapi saya lihat itu awan gelap sapu hilang. Sampai selesai firman dimakamkan, selesai pamitan, tidak hujan. Nah ini tante-tante yang ngurusi pemakaman sampai kagum-kagum datengin saya, ketemu di ujung sana. Dia bilang, Pak, ini luar biasa. Dari tadi saya lihat itu hujan dihentikan. Ini saya lebih ngeri, Pak. Mendungnya kayak begitu. Saya lihat lagi itu pendoa ya, Pak ya. Ngangkat apa Pak itu, Pak? Banner, saya berkata gitu. Ajaib sekali. Ujungnya apa? Bisakah foto bersama, Pak? Tapi paling tidak pengakuan dong. Alam bisa ditundukkan. Kita kalau KKR itu berkali-kali sudah. Itu Tuhan itu kerja dengan cara Tuhan yang dahsyat sekali. Jadi kalau Anda ngadapin alam seperti ini, tenang aja. Yesus biasa itu bermain-main dengan alam. Gitu. Berapa kali itu angin badai, jalan di atas air, biasa dia.
Kalau ada badai, dia berkata, aku ingat dulu 2000 tahun lalu. Dan dia berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melakukan yang aku kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu. Yang hebat bukan kita, yang hebat Tuhan kita. Ayo berdiri sama-sama, saudara. Pagi ini serius kerjakan bagian kita. Dan saya berdoa kau diberkati Tuhan. Hidupmu akan memberi makan seluruh bumi. Kau akan diberkati begitu rupa. Yusuf akhir zaman akan muncul di tengah-tengah kita. Siapkan hati dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari siapkan semua doa bahasa roh. Ya rasekara mata kara mata kara mata kara. Mari angkat sama-sama. Tuhan, kami mau terima tubuh dan darah-Mu. Engkau yang berkata adalah tubuhku yang dipesahkan bagimu. Kami di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau di dalam kami. Dan hari ini dengan iman kami makan tubuh Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Makan, saudara. Dan terima kasih juga buat darah-Mu. Darah perjanjian baru. Kami ada di bawah tudung darah Yesus. Dan tidak ada yang bisa menyentuh kami kecuali tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Dia berkata, minumlah. Dengan iman kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kerjakan yang pertama, kita doa, minta beberapa teman mulai doa, minta perlindungan Tuhan. Tiara hati kiri mata kanan sakara lama sakara. Ya hasoro musikiara mata kara lama sakara. Ya nahara sikire kete kami berdoa mata kara lama sakiara lama sakara. Ya hati kara lama sokoro sikire nara mata kaya. Ya nahara sokoro sikara lama sako sikire mata kara lama sakara. Yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga tanganku dapat melakukan musuh terbakar. Kau juga berikan kepadaku perisai keselamatanku, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan merumpukan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Kau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Kau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku. Orang-orang yang membenci aku mereka aku binasakan. Mereka berteriak minta tolong tapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka habis-habis seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan Kau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Kau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak aku kenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing punya puncak layu dan keluar dari kotaku punya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah dinanya Allah gunung keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah membebaskan aku daripada musuhku, dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku daripada pembencana. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku menyanyikan mazmur bagimu di dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua karena Engkau yang bermurah hati,
Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami bergerak semuanya ini bukan karena kebenaran kami, tetapi cara anak domba Allah, Engkau yang telah bayar dengan korban di kayu salib, mengakhirkan semua kami, menutup kami semua, dan Indonesia, gereja-gereja, anak-anakmu, kantor-kantor kami, pekerjaan kami, fasilitas kami, dan semua yang berhubungan dengan aspek-aspek dan gerejamu dan anak-anakmu ini tertutup dalam proteksi Tuhan yang sempurna dan yang luar biasa. Karena kebenaran anak domba Allah, Engkau Tuhan, anak domba Allah yang berkuasa, yang ditinggikan, kekuatan, kemuliaan, kejayaan, menutup kami semua. Kami percaya di dalam Kristus Yesus, dan oleh cara dan salibmu, kami semua Engkau buat lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Lakukan semua ini, menutup semua celah, tembok berapi, menutup semua lubang-lubang, semua hal yang musuh incar, tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lubang-lubang lagi, tertutup dengan tembok berapi dari Tuhan sendiri, dengan pasukan Tuhan yang menutup keliling, rapat, tidak ada celah, lapis 3, bahkan 7 di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menerobos, karena Tuhan yang menutup, musuh-musuh ibu tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kerudung Tuhan di atas kami, jubah darah Tuhan yang Engkau kutukan di atas kami, menyelubungi kami. Roh Kudus yang memasang selubung pada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Aku katakan, langit bumi dan bawah bumi, Engkau semua diam di dalam Tuhan yang berkuasa. Anak domba Allah mengendalikan langit di atas, bumi di bawah, laut dan semua isinya. Oleh karena anak domba Allah, kami percaya roh kehidupan ada setiap kami, menyelubungi kami. Tidak ada kematian, tertutup semua dengan roh kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya otoritas anak domba Allah menutupi semua gerejamu ini dalam otoritas, mandat, kuasa, wibawa Tuhan menutupi kami semua. Kami percaya tidak ada yang bisa masuk dalam otoritas Tuhan. Kami percaya sukacita, kemanisan yang dari Tuhan, kami sejahtera dan kekuatan kasih-Mu tidak akan bisa diterobos oleh kekuatan-kekuatan musuh. Sebab Engkau tak pernah gagal. Engkau tak pernah gagal Tuhan. Kasih-Mu tak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kebenaran anak domba yang membela kami, yang menutupi semuanya ini, dan jadikan segala sesuatu benar di hadapan Bapa di sorga. Kau yang memutihkan semuanya, mentahirkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu, kasih-Mu, pribadi-Mu, Engkau sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Wow. Kita akan buat peperangan rohani, semua roh kekerasan, roh pembunuhan, roh kekacauan, roh pemberontakan, semua roh kematian, semua ditundukkan. Semua ambil bagian doa, serang, semua bahasa roh dengan kuat. Ya rata segala patahkan segala.
kekerasan, semua roh antikris, semua roh kemarahan, semua roh kepahitan, semua roh kebencian, semua roh kemarahan, kami hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Semua roh keletihan liar yang membuat kita roh pemberontakan, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Roh kekerasan dihancurkan di dalam nama Yesus. Roh pemberontakan, kekacauan, roh huru-hara dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Roh kekejaman dihancurkan dalam nama Yesus. Roh peperangan hancur, roh peperangan hancur, roh peperangan hancur dalam nama Yesus. Kekuatanmu sudah hancur di dalam nama Yesus. Kekuatan yang lama sudah dikalahkan. Semua tembok yang berabad-abad, semua yang dibangun kerajaan yang lama sudah selesai, dihancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan yang turun yang kuat, mengalir membersihkan semuanya. Di dalam nama Kedar, Nebayot sudah lemah, kemuliaannya sudah selesai. Nebayot, Kedar Rondo, Kedar Nebayot, Rondo, Kedar Rondo, Nebayot Rondo, dalam nama Yesus, Rondo, Kedar Nebayot, Rondo, dalam nama Yesus, hancur, dalam nama Yesus. Penindasan semua yang membuat kekecewaan dan kepahitan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku katakan padamu, sudah selesai kerja keras dan semua usaha diri sendiri membangun dengan kekuatan diri dan semua kekuatan yang bukan dari Tuhan sudah selesai terikat di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini semuanya karena anugerah di dalam nama Tuhan Yesus dibalikkan jadi anugerah, kelimpahan keluar, anugerah, kemurahan keluar, anugerah, kekayaan kita, anugerah di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang lama sudah diselesaikan di dalam nama Yesus. Kemuliaan yang lama sudah selesai. Semua kebencian, semua kebencian, kemarahan, kepahitan, kebunuhan, penyesatan, semua roh penyesatan, roh kematian, terorisme, kekerasan dihancurkan, dipatahkan kuasa-Mu. Kau sudah ada kekuatannya lagi. Biar kasih sukacita, beresan, kesabaran, kemurahan dan kelimpahan dari Tuhan turun di dalam nama Yesus. Semua kematian, sengatmu sudah dikalahkan, sengatmu sudah dipatahkan, sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Hancur. Darah dengan kuat. Semua arahkan hatimu, ambil semua blessing Tuhan. Ambil semua yang Tuhan sediakan buat kita. Ada banyak hal, hasil tanah Mesir. Engkau akan diberkati begitu rupa. Tidak harus kau jadi petani, tidak harus kau bercocok tanam. Di kerjaan masing-masing kau akan menuai begitu rupa. Ingat tugas Tuhan memberi makan seluruh bumi. Jadi berkat buat bangsa-bangsa. Membawa setiap bangsa datang kepada Tuhan.
Ayo mulai kita jalan dengan kuat. Mari jalan dengan kuat. Ambil. Kami ambil di dalam nama Yesus. Kami ambil minyak Tuhan di dalam nama Yesus. Kami cara kekayaan minyak di dalam nama Yesus. Kami ambil. Semua hasil tambang, hasil minyak. Kami cara di dalam nama Yesus. Kami cara kesuburan tanah. Kami ambil kesuburan tanah. Kami cara pertanian yang bagus. Kami cara. Kami cara setiap teknologi pertanian di bangsa Mesir. Kami cara setiap manajemen pertanian di tanah Mesir. Kami cara semuanya di dalam nama Yesus. Kami cara. Kami bawa di bangsa kami. Kami bawa di bangsa kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat teknologi yang terbaik dari tanah, dari negara Timur Tengah, kami ambil di dalam nama Yesus. Teknologi yang terbaik ambil. Kami ambil. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami ambil kekayaan tanah Mesir. Kekayaan tanah di Mesir. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, memberi makan bangsa-bangsa. Kami ambil laba dari Ethiopia. Semua keuntungan dari Ethiopia. Semua hal yang dilipat gandakan. Hasil yang terbaik dari Mesir dan Ethiopia. Kami ambil di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di tengah-tengah kami ada Allah, Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita mengambil semuanya ini. Kami ambil dan cara dalam nama Tuhan Yesus. Kelimpahan datang dari seberang laut, datang sejumlah besar, unta-unta muda datang, kirim semua dari seberang laut, datang di dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa datang dalam nama Tuhan Yesus. Dan di Indonesia karpet merah digelar, kekayaan, lawatan Tuhan terjadi, perubahan, kemakmuran, kelimpahan, keadilan, kebenaran, kekuatan, keperkasaan, takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, hikmat, pengertian, nasihat, pekerjaan hati, kelemah lembutan, perubahan dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua dikuduskan, disucikan, ditahirkan, dan dibawa dan dipersembahkan untuk Yesus Tuhan kami. Kami terima semua yang sudah tahir, tidak ada spirit apapun yang nempel dari jarahan kami. Semuanya dikuduskan, dan Kau memberkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Beri kami sikap hati seorang hamba, seorang budak. Beri kami bisa setiap kata berkata hineni Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kesanggupan kami, tapi semua karena anugerah, semua karena Engkau yang mengerjakannya buat kami.